Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu sekalian. Karena ada tugas di luar kota, jadi untuk kuliah kita pada pertemuan keempat ini akan saya lakukan secara video ya, yang sudah saya rekam dan akan disampaikan oleh pengelola. Ya. Nanti terkait dengan tugas ujian bagian, Bapak Ibu silakan buka Simarinya dan di situ nanti ada tugas di e-learningnya. Silakan baca untuk format pembuatan makalah terkait dengan topik dan format penulisannya. Silakan ya, Bapak Ibu. Baik, silakan absen Bapak Ibu sekalian di portal akademik dan saya lanjutkan dengan perkuliahan ini. Di SAP keempat kita akan berbicara terkait dengan teknologi pengolahan pupuk bokasi. Nanti terkait dengan pembuatan bokasi padat dan cair yang merupakan salah satu teknologi pengolahan limbah organik juga. Definisi bokasi, ini penemu pertama adalah Profesor Dr. Teruo Higa ya, dari Universitas of Ryukyus di Okinawa, Jepang tahun 1980. Jadi pada dasarnya terminologi bokasi adalah pupuk organik yang dihasilkan dari proses fermentasi atau peragian dari bahan organik. Ya. Khusus terkait dengan bokasi ini, kemudian dengan teknologi E4. Jadi kemudian bokasi ini adalah pupuk organik yang kemudian dihasilkan dari proses fermentasi yang menggunakan peragian atau starternya menggunakan E4 atau teknologi E4. Dan bokasi ini beda dengan kompos. Kalau kompos itu bisa dilakukan hingga proses apa namanya pembusukan ya. Kalau bokasi ini setengah busuk ke setengah jadi. Oleh karena itu masih mengandung serasa atau bahan-bahan yang masih agak kasar. Nah, jadi nanti unsur organiknya, unsur nutrisinya akan secara gradual nanti akan ditarik oleh tanaman dan itu yang diinginkan karena tidak kemudian langsung habis ya dan pada saat ditaburkan kemudian bisa dising ya terkena oleh run off aliran air. Jadi ini bagus selain kemudian membuat materi atau bahan organik di dalam tanahnya itu kemudian bisa bisa meningkat. E4 ini ada beberapa kandungan isinya ya, terdiri dari mikroba ya, kemudian ada beberapa bakteri dan kemudian fungi. Di antaranya adalah Azotobacter spesies ya. Banyak sekali di situ spesies Azotobacter, kemudian Lactobacillus spesies, Lactobacillus casei dan lain sebagainya juga banyak di situ. Kemudian ada jenis bakteri fotosintetik dan juga ada kapang pengurai selulosa. Itu isi dari kemasan starter di E4. Nah, teknologi E4 ini merupakan bioteknologi yang sejalan dengan prinsip pertanian yang berwawasan lingkungan, di mana alternatif baru ini didasarkan pada penggunaan hasil-hasil alami seperti limbah organik yang kemudian diinokulasi atau difermentasi dengan menggunakan efektif mikroorganisme 4 atau E4. Tujuan bokasi, ya, jadi teknologi bokasi ini digunakan dan dikembangkan dengan tujuan yang pertama memperbaiki kondisi tanah karena ada serasah, ada bagian yang masih kasar dan membuka ruang sehingga kemudian ada aerasi dan ini memperbaiki kondisi di dalam tanah jadi lebih banyak bisa masuk udara dan kemudian akan menyebabkan mikroba bisa subur tumbuh termasuk juga misalnya jasad nik dan juga semut yang juga bisa tumbuh mengindikasikan bahwa terjadi perbaikan kondisi tanah. Kemudian menekan pertumbuhan mikroba yang dapat menyebabkan penyakit ya yang patogen dan kemudian memperbaiki efisiensi penggunaan bahan organik oleh tanaman. Pada pembuatan bokasi sebagai salah satu pupuk organik, maka bahan EM4 itu berfungsi atau bertujuan untuk meningkatkan pengaruh dari pupuk yang dibuat terhadap pertumbuhan dan produksi dari tanaman. Kemudian berikutnya manfaat bokasi, ya, beberapa manfaat dari bokasi ya dengan adanya pengaruh E4 yang menguntungkan di dalam bokasi adalah sebagai berikut. Jadi manfaat yang pertama antara lain dia berfungsi bagus bokasi ini untuk memperbaiki perkecambahan bunga, kemudian buah dan kematangan hasil tanam. Oleh karena itu banyak digunakan untuk pupuk
tabula pot ya, tanaman buah dalam pot, dan juga untuk tanaman sayur untuk bokasi ini ya. Yang kedua, menambah biomasa tanah, karena kemudian ada biomasa yang kemudian ditambahkan ya, dan dapat memperbaiki biomasa tanah yang ada. Kemudian memperbaiki lingkungan fisik ya, baik fisik, kemudian fisika, kimia, dan biologi tanah, dan juga menekan pertumbuhan hama dan penyakit di dalam tanah. Kemudian meningkatkan kapasitas fotosintesis dari tanaman ya, karena ada kapang yang kemudian berfungsi untuk bisa membantu meningkatkan kapasitas fotosintesis dari tanaman yang terdapat di dalam E4. Kemudian menjamin pertumbuhan tanaman ya, jadi pertumbuhan vegetatif itu kemudian jauh lebih bagus, dan kemudian dia juga berfungsi bagus di dalam perkecambahan, kemudian pembungaan dan proses pembuahan. Kemudian meningkatkan manfaat bahan organik sebagai pupuk. Ya. Ya, diharapkan dengan adanya bokasi ini nanti manfaatnya jauh lebih bagus karena dia secara gradual nanti unsur nutrisinya, unsur haranya diserap secara perlahan, dan kemudian bakteri itu juga akan berkembang karena kemudian ada bakteri dalam tanah yang membantu dalam proses pembusukan ya, bukan pembusukan ya, fermentasi dari bahan organik yang masih ada di bokasi yang ditambahkan. Jadi kemudian secara perlahan unsur haranya akan terus kemudian ada, dan penyerapannya dilakukan secara gradual. Ini juga sangat bagus untuk tanaman sehingga tidak sekali habis. Dan juga kalau misalnya ada hujan, ada aliran air, dia tidak larut dan run off ya, ikut aliran dari air yang menyebabkan kemudian pemupukannya menjadi sia-sia. Kalau ini tidak, jadi kemudian dia menyediakan unsur hara secara perlahan dan diserap juga oleh tanaman sesuai dengan kebutuhan secara perlahan. Kemudian apa keunggulan bokasi? Bokasi sebagai pupuk organik yang dihasilkan dapat diproses dengan waktu yang singkat. Bokasi ini hanya sekitar 4-7 hari dan biasa dipanen di sekitar 6 dan 7 hari. Jadi secara konvensional membutuhkan waktu yang relatif singkat dibanding kompos yang sekitar 21 hari atau 3-4 minggu. Yang kedua, dia murah ya. Bagian dari pupuk organik yang bisa dibuat dengan teknologi yang murah, kemudian mampu memperbaiki aerasi dan porositas tanah karena ada tambahan biomasa tadi ya. Ya, karena adanya penambahan biomasa, kemudian tanah menjadi tidak mudah padat. Seperti halnya kalau kita melakukan proses pemupukan dengan pupuk organik. Kemudian unsur hara bokasi itu kemudian dapat diserap tanaman secara perlahan atau bertahap atau secara gradual dan tidak sekaligus. Dengan demikian, tidak banyak kemudian pupuk dari bokasi ini yang kemudian larut ya akibat run off dari aliran air di sekitar tanaman. Jadi sangat bagus karena kemudian dapat membantu proses pemupukan yang secara bertahap diperlukan oleh tanaman dan tidak sekali habis ya. Ya, kemudian biomasa yang ada dari pupuk setengah jadi ini kemudian secara perlahan juga dibantu oleh bakteri dekomposer yang ada di tanah, dan kemudian secara perlahan dapat diserap unsur haranya oleh tanaman secara gradual, secara perlahan. Faktor yang mempengaruhi dalam pembuatan bokasi ya. Yang pertama, nilai C per N atau rasio C per N dari bahan. Semakin rendah C per N artinya N-nya semakin tinggi ya. Kalau semakin rendah itu N-nya berarti semakin tinggi ya. Kemudian rasionya semakin rendah, maka kemudian waktu fermentasi akan semakin bagus, semakin singkat. Yang ideal memang berkisar antara 18 sampai 30. Ya, artinya makin mendekati 18, artinya semakin cepat untuk dilakukan proses dekomposisi atau fermentasi. Kemudian ukuran bahan semakin kecil akan semakin bagus. Semakin kecil ukuran, proses fermentasi juga semakin cepat karena penetrasi mikroba dengan bahan juga semakin luas. Seperti itu ya. Dengan adanya pengecilan ukuran. Kemudian komposisi bahan semakin lengkap akan semakin bagus. Beberapa yang terkait dengan unsur yang diperlukan atau komponen nutrisi yang diperlukan dalam proses fermentasi ya. Misalnya ada bagian untuk sumber energi ya, kemudian sumber N-nya, sumber nitrogen atau sumber protein untuk bakteri dekomposernya, maka kemudian dia akan semakin bagus dan hasilnya akan semakin lengkap karena semua bahan akan terdekomposisi secara sempurna. Kemudian yang keempat, kelembaban dan aerasi.
Nah, mikroorganisme di dalam E4 itu akan bekerja dengan bagus pada saat kelembabannya itu atau kadar airnya itu berkisar antara 30 sampai 40%. Jadi artinya pada saat proses pembuatan itu, kalau kemudian bahan itu setelah diratakan, dihomogenkan dengan kadar air yang ada, ya, kemudian kita pegang, kita kepal, nah, tidak keluar air di sela-sela jari, itu artinya bagus. Dan pas saat dilepas nanti ada bagian yang kemudian pecah, tapi tidak hancur semua, itu yang kita sebut dengan menggar. Ya, lebih dari itu akan terjadi proses pembusukan dan arahnya nanti menjadi kompos, bukan bokasi. Oke ya. Kemudian temperatur yang bagus harus di bawah 50 derajat Celcius. Di atas 50 derajat, maka akan menyebabkan proses pembusukan dan akan menjadi kompos, tidak bokas. Oleh karena itu, pada saat proses pemeraman atau pada saat proses fermentasi terjadi, ditutup dengan karung yang kemudian berpori atau masih ada celah udara. Oleh karena itu, yang diinginkan di dalam proses fermentasi dengan E4 ini bersifat anaerob, maksudnya semi semi anaerob. Jadi anaerob dia harusnya tertutup, tapi kemudian masih ada bagian udara yang bisa masuk. Itu hasilnya jauh lebih bagus apabila kemudian digunakan dengan menggunakan starter atau inokulum E4 ini. Yang bekas ini akan berhasil dengan bagus. Ya. Vokasi yang sekarang banyak kemudian dijual dan dikemas di supermarket itu sekarang sudah masuk ke supermarket adalah vokasi yang progresif, yang vokasi yang memang benar-benar dibuat sempurna dan kemudian digunakan sebagai bagian dari pupuk tanaman hias dan tabula pot. Ya, banyak kemudian dijual di Cimol. Saya pernah menjumpai dan sudah mulai masuk ya. Nggak tahu sekarang kita belum pernah lihat. Ya. Artinya sudah mulai masuk dan memberikan nilai ekonomis yang jauh lebih tinggi dibandingkan kompos. Ciri-ciri vokasi yang siap pakai atau artinya sudah matang, yang pertama ada seperti timbul jamur fermentasi ya, berwarna keputih-putihan itu yang berada di permukaan bahan. Ya, bahan dari vokasi ini dan bukan karena dia tidak berhasil tapi ada muncul seperti warna putih-putihan itu artinya bahwa eh, eh, fermentasi itu berhasil ya. Bukan jamur yang patogen yang kemudian berwarna merah atau kebiruan. Tapi sedikit keputih-putihan menunjukkan bahwa proses itu sempurna dan memang ada kapang yang kemudian melakukan kegiatan fermentasi itu. Kemudian yang kedua, bau asam manis gitu ya, seperti aseton atau cat kuku kalau kita melakukan cat bau seperti itu. Karena memang bau proses fermentasi yang sukses itu kemudian ada bau-bau gas gas fermentasi yang terjadi dari asam-asam yang muncul dari proses yang ada. Jadi bau-bau seperti asam manis seperti itu. Kemudian panas hilang atau sudah dingin, tidak ada proses dekomposisi lagi ya. Biasanya di suhu 10 derajat Celcius itu kemudian ya, mengindikasikan sudah selesai proses fermentasi. Semua bahan bisa didegradasi selama 7 hari dengan sempurna. Kemudian yang keempat, adanya perubahan warna bahan baku berubah ke abu-abuan. Ya, seperti bagian yang kita lihat di samping ya, itu adalah yang kemudian bagus dan terlihat masih ada bintik-bintik seperti kapang berwarna putih sedikit, bagian yang menunjukkan bahwa ciri vokasinya udah bagus. Kemudian teknis pembuatan vokasi padat. Nah, teknis pembuatan vokasi padat adalah seperti berikut ya. Kalau kita membuat dengan jenis vokasi bentuk padat, kita melarutkan dulu starternya yaitu E4 dan air gula. Air gula bisa digantikan dengan molasses atau air gula merah yang telah dihaluskan ya. Dan kemudian takaran E4-nya itu per bahan vokasi, per berat bahan vokasi adalah 1 liter per ton bahan vokasi. Tergantung dari bahan vokasi nanti kita dikonversikan. Kalau 2 ton berarti 2 liter. Setengah ton berarti setengah liter seperti itu. Dan kemudian kalau kita buat dalam bentuk ratusan kilo, maka kemudian kita konversi lagi. Ya, jadi intinya 1000 mili per 1 ton. Jadi nanti tiga tergantung atau 1000 kilo. Oleh karena itu kemudian tinggal dikonversi. Nah, kemudian setelah dilarutkan E4 dan air molasses itu berfungsi untuk menggertak ya mikroba yang tidur ya, yang dorman itu kemudian aktif dengan adanya molasses, air gula dan kemudian bisa aktif. Ini mengaktifkan dulu. Setelah itu kemudian yang kedua menyiapkan bahan baku yang kemudian akan dilakukan proses decomposting menjadi vokasi. Ya, itu dicampur dulu dengan dedak ya, dedak sebagai sumber energi ya, pada proses fermentasi ini. Diaduk secara merata. Setelah itu kemudian E4 yang dicampur di tahap pertama
siramkan ke dalam adonan dan kemudian diaduk kembali secara merata. Dan kadar airnya harus 30-40% kisaran daripada atau kandungan airnya. Ya, cirinya adalah bila adonan kemudian dikepal dengan tangan, maka air tidak menetes di antara sela jari atau tidak keluar air. Dan apabila kepalan tangan kemudian dilepas, maka adonan kemudian menjadi mudah pecah atau megap. Kemudian yang keempat, adonan dihampar di atas ubin ya dengan ketinggian antara 15 sampai 20. Tidak boleh terlalu tinggi karena kemampuan penetrasi mikroba yang bekerja itu sampai kedalaman di 15 sampai 20. Apalagi kalau kapang misilumnya yang bisa dijangkau itu paling tebal di 20 cm sehingga kemudian hasilnya bagus. Di atas itu tidak akan optimal ya. Kemudian nanti bisa dilakukan di beberapa bagian lain sehingga ketinggiannya tetap di 15 sampai 20 cm. Ya, kemudian ditutup dengan karung berpori seperti karung geni, kemudian diperam atau didiamkan selama 4 sampai 7 hari. Jadi semi anaerob yang tadi saya sampaikan, masih ada sedikit udara masuk itu bagus. Agar proses fermentasi dapat berlangsung dengan bagus, maka perhatikan suhu ya di dalam adonan yang kemudian difermentasi itu dari bokasi. Dan tidak boleh melebihi 50 derajat. Kalau lebih dari itu kita buka sebentar, kita tutup lagi ya. Setiap hari kita harus pantau dan uh, suhunya harus kita pantau karena ada pergerakan dari mikroba yang aktif dan kemudian melakukan proses dekomposisi akan dihasilkan panas. Oleh karena itu kita akan pantau terus sehingga kemudian tidak melebihi 50 derajat. Lebih dari 50 tidak akan jadi bokasi, nanti akan menjadi kompos. Ya. Kemudian setelah hari ke-7 ya antara ke-6 ke 7 kita bisa buka dan bokasi sudah siap ya dari hasil fermentasi itu kemudian digunakan sebagai pupuk dengan nama bokasi atau dikemas dan bisa dihilirisasi atau dijual. Nah ini contoh beberapa formula dari bokasi pupuk kandang ya dari berbagai variasi. Jadi intinya adalah beberapa kajian terkait dengan pembuatan bokasi padat ya pupuk kandang dan sebagainya itu formulanya agak berbeda. Tetapi pada saat kita melakukan kajian secara standar yang tadi yang saya lakukan di pertama yang ini bahan-bahannya adalah uh, merupakan bahan yang standar tapi kemudian ada variasi ya, itu yang tadi saya tunjukkan adalah beberapa variasi E4 yang ini takarannya 1 liter per ton kemudian gula ini sekitar 1% saja kemudian kalau ada tambahan bedak ini sekitar 5%. Jadi itu adalah bahan adsorban yang diperlukan dalam proses. Nah, kemudian di dalam perkembangannya nanti mereka melakukan variasi untuk mencari formula yang menurut mereka paling bagus sesuai dengan materi utama. Nah, yang pertama saya contohkan ini adalah pembuatan dengan komposisi 1 ton untuk pembuatan bokasi pupuk kandang. Karena merupakan bokasi pupuk kandang, maka pupuk kandangnya yang dominan ini 600 per 1 ton, jadi sekitar 60%. Ya. Kemudian dedaknya, ya ini 5% ya, kalau 50 kilogram per 1 ton ya. Jadi tetap sesuai dengan itunya. Kemudian ditambahkan tepung ikan juga di sini sebagai sumber N-nya 50 kilogram ya. Kemudian aren skamnya 300 kilogram ya untuk apa namanya untuk mineral gitu. Kemudian E4-nya 1 liter ya, sesuai dengan takaran awal 1 liter per ton. Kemudian molasis atau gula merah ya terserah saja yang ada sekitar 1 atau 0,25 kilogram ya. Kemudian air secukupnya. Ini tadi pelan-pelan diberikan sampai kemudian kadarnya mencapai 30%. Jangan banyak dulu karena kalau sudah banyak akan sulit untuk menurunkan kadar air. Harus menambahkan bahan. Jadi kalau bahan kita setting 1 ton, maka kemudian secara pelan kita akan sesuaikan kebutuhan terhadap airnya sehingga adonannya nanti sekitar 30-40%. Seperti ini. Kemudian yang kedua, ini formula yang kedua dengan volume yang sama. Pupuk kandangnya tetap sama, kemudian formula atau persentase bahan lain kemudian agak berbeda. Di sini dedaknya tidak 5%, tapi ini 10% ya. Kemudian skamnya 300 kilogram. Ya, kemudian E4-nya harusnya 1 liter per ton ya buat setengah liter. Ini mereka menggunakan beberapa variasi untuk mendapatkan hasil yang bagus dan ini ada satu contoh yang sudah digunakan oleh masyarakat ini saya kompilasi. Molasisnya sama 1 atau 1/4 kilogram di antara itu, kemudian air secukupnya.
sehingga kemudian adonan tetap di posisi ada air 30 sampai 40 ya. Kemudian ini untuk bokasi jerami yang ada misalnya jerami padi ya. Karena bokasi jerami maka kemudian jeraminya yang dominan. Jadi jeraminya ini 50% ya dari satu ton ya untuk pembuatan volume 1 ton. Pupuk kandang digunakan sebagai apa namanya sumber nutrisi juga gitu ya, dan juga digunakan sebagai sumber starter sebenarnya walaupun kita juga menggunakan starter buatan dari E4 yang sudah ada ya. Kemudian dedak padi ya, jadi tidak 5 kg, 50 kg ini 200 kita 20%. Ini beberapa eh, perbedaan dari formula yang ditentukan berdasarkan perbedaan dari eh, bahan utama. Kalau ini jerami ya, jerami sangat miskin unsur hara dan kemudian bentuknya agak keras, jadi kemudian perlakuannya sedikit berbeda. Ya. Kemudian jerami bokasi yang kedua. Ini kemudian menggunakan sampel dari bokasi yang sudah jadi. Ya, contohnya kalau kita bisa gunakan di dalam campuran bahan itu nanti ada 30% bisa digunakan bokasi yang sudah jadi sebagai pemacu ya atau trigger terhadap pupuk yang nanti akan kita buat. Itu biasanya juga dilakukan dan hasilnya cukup bagus. Jadi sekitar 30% ya 75 kg dari sekitar berapa ini? 400 ya 400 kilogram sekitar 300 kilogram dari vokasi yang dibuat maksud saya 200 kemudian 75 dan 25 jadi sekitar 300 dari volume vokasi yang dibuat tuh 30% atau 75 kilogramnya itu berasal dari vokasi yang sudah jadi ini tambah ada absorbennya juga ada dedak ada apa namanya melasis atau gula ya kemudian starter dari starter buatan atau ini pembuatannya menggunakan E4 yang sama. Pada saat kemudian dia tidak gunakan E4, maka tidak bisa disebut sebagai vokasi. Jadi vokasi itu sangat spesifik. Kalau kemudian kajiannya itu, proses pembuatannya menggunakan inokulum atau starternya dari EM4. Di luar itu namanya tidak disebut dengan vokasi. Ya. Kemudian bagaimana dengan teknis pembuatan vokasi cair? Vokasi cair ada 2 contoh, ada 3 contoh nanti yang kita sampaikan. Nah, misalnya kalau kita membuat dengan kapasitas 200 liter ya dengan menggunakan drum. Maka kemudian yang dilakukan pertama adalah molasis atau gula, bisa gula merah, gula pasir atau molasis ya sebanyak 250 gram dalam ember dan kemudian dimasukkan 1 liter EM4. Ya. Kemudian aduk hingga encer lalu masukkan ke dalam drum. Masukkan ke drum sama itu untuk men-trigger supaya kemudian bakterinya yang dorman bisa kemudian mulai aktif. Setelah itu kemudian dimasukkan bahan bakunya yaitu pupuk ya, sebanyak 50 kg. 50 kg kemudian diaduk perlahan agar larutan kemudian juga terserap ke dalam pupuk kandang tersebut. Setelah itu kemudian ditambahkan air ya, bisa air sumur ya, asal air itu ada air normal saja dengan pH normal. Kemudian diisi sampai drumnya penuh ya. Sampai drumnya penuh eh, ke kapasitas 200 liter ya. Kemudian diaduk perlahan dan ditutup drum secara rapat. Kemudian akan dilakukan pengadukan selama perlahan setiap hari ya, selama 4 hari ya. Kalau panennya 7 hari, 4 hari, 5 hari itu dilakukan pengadukan. Caranya adalah dengan melakukan pengadukan dengan 5 kali putaran. Artinya sudah cukup. Kemudian dibiarkan sampai kemudian larutannya menjadi agak tenang dan kemudian ditutup kembali. Ini juga berfungsi untuk menurunkan suhu setiap hari pada saat suhunya bisa melebihi 50. Jadi kemudian itu yang kita pantau supaya kemudian tidak ini dan juga membuang gas-gas yang timbul ya dan kemudian bisa keluar ya selama proses itu. Kemudian setelah 7 hari baru kemudian dibuka dan lokasinya bisa digunakan. Dan contoh yang kedua yang menggunakan sekitar 1,5 liter ya kurang lebih yang kemudian akan kita gunakan. Nah, ini bisa digunakan empon-empon. Nah, ini yang menggunakan empon-empon atau rempah-rempah. Ya, ini yang juga kita kemarin lakukan ya, pupuk organik cair maksudnya, tapi kita tidak menamakan vokasi karena tidak menggunakan E4. Misalnya contoh-contoh seperti itu. Ini yang digunakan E4 tetap yang kemudian disebut vokasi cair.
Nah, E4-nya 100 mili, ya kemudian menggunakan molasses atau gula 100 mili, ada alkohol 40%, ya konsentrasi yang 40%, 100 mili, kemudian cuka makan atau cuka aren 100 mili, dan air cucian berasnya yang tinggi, ya 1 liter. Dan ini juga sudah sebagai absorben karena unsur nutrisinya di sini sangat banyak dan bagus digunakan sebagai materi fermentasi. Kemudian baru ditambahkan empon-empon atau rempah-rempah. Nah, model yang diberikan dengan rempah-rempah ini juga berfungsi menjadi dua fungsi. Pertama sebagai penyedia unsur hara bagi tanaman, dan kedua berfungsi sebagai pesticide. Ya, dia bisa membantu mencegah adanya organisme pengganggu tanaman, ya, atau penyakit yang mungkin menyerang, karena dia sekaligus berfungsi sebagai pesticide, ya. Asalkan tidak sampai kadaluarsa. Jadi di mana dia masih bagus, ya, selama beberapa waktu, misalnya kalau menggunakan sedikit pengawet, ya, natrium benzoat misalnya sampai 6 bulan, maka setelah 6 bulan dia sudah mulai kadaluarsa. Nah, pada sudah kadaluarsa, maka kemudian fungsinya kembali seperti semula, yaitu sebagai sumber unsur hara bagi tanaman. Unsur dia sebagai pestiside atau fungsi sebagai pestiside-nya itu sudah hilang, ya. Nah, pestiside itu atau pestisida itu kemudian munculnya dari adanya rempah ini. Biasanya diberikan misalnya jahe, ya. Dan lengkuas, kencur, kunyit, ya. Masing-masing sebesar ibu jari. Kemudian ada serai, ya. Misalnya 2 batang, dan bawang putih 5 sampai 10 siung besar, ini berfungsi sebagai pestisida, ya, untuk pembunuh, ya. Kemudian juga bawang merah 3 sampai 5 siung besar. Kemudian ada daun mindi atau nimba, ya. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa, kemudian ditambahkan broto adi, ya. 10 senti saja panjangnya digunakan. Kemudian dikeprek dan kemudian dicampurkan. Ini juga bisa difermentasi sama itu sekitar 7 hari, dan kemudian dilakukan pemanenan. Nah, ini yang tadi saya bilang pernah kita lakukan model seperti ini, tapi tidak menggunakan E4, menggunakan yang lain sehingga tidak dinamakan lokasi, ya, pupuk organik cair, dan berfungsi bagus untuk menghilangkan penyakit blast yang putih-putih di daun dengan adanya tambahan dari rempah-rempah atau empon-empon ini. Jadi bagus, ya, untuk tanaman cabai sudah pernah kita lakukan, hasilnya bagus, ya, hasil penelitian saya. Kemudian yang ketiga eh, membuat pupuk organik cair dengan drum, ya. Kalau satu drum seperti drum yang ada di kita yang banyak digunakan untuk pengisian air, atau drum dari bekas minyak gitu, ya, itu bisa dilakukan. Jadi caranya ada 2/3 bagian kemudian diisi dengan kotoran domba dulu. Kalau kita menggunakan misalnya kotorannya bukan sapi tapi domba, 2/3-nya diisi kotoran domba, kemudian ditaburkan 3 sampai 5 biji ragi yang sudah mulai dihaluskan, ya. Kemudian kalau bisa ditambahkan starter atau bioaktivator yang dapat dibeli di pasar. Ya tidak apa-apa menggunakan E4 kalau kita ingin menyebutnya sebagai bokasi cair, ya. Kemudian isi air sampai kemudian menutupi sepertiga bagian yang tersisa. Sampai sepertiganya kita sisakan, kemudian ditutup, ya. Tutup dan kemudian dibiarkan sehingga berlangsung proses fermentasi itu. Dan tetap setiap hari kemudian kita buka, ya, sampai menjelang panen. Kalau panen 7 hari, maka kita buka sampai hari keempat atau kelima, ya. Kemudian diaduk-aduk untuk menyeragamkan suhu dan menghilangkan suhu kritik dan membuang gas-gas yang terjadi, ya. Karena kalau tidak kita buka itu kadang kita bisa, kalau prosesnya sangat aktif dari mikroba yang ada, itu bisa meledak juga. Itu, ya, kalau kita buat pakai tutup botol, pakai botol aqua yang kita pakai minum kemasan 600 mili itu banyak juga kejadian sampai meledak. Oleh karena itu memang tiap hari harus mulai dibuka, ya. Nah, setelah itu kemudian bisa digunakan pada panen umur 7 hari. Nah, catatan tambahan bahwa pupuk organik cair atau POC ini paling cocok untuk diterapkan sebagai pupuk tanaman sayuran atau hortikultur. Jadi bukan untuk tanaman tahunan, hanya banyak digunakan untuk itu. Kemudian cara penggunaannya dicampurkan 15 cc dari pok yang sudah jadi ini dengan 1 liter air, dan takaran kemudian diberikan per tanaman itu sekitar 1 aqua gelas, kemasan seperti itu yang kemudian diberikan atau dikocorkan, ya, bagian bawahnya dilubangi, kemudian dipupukkan lewat bagian itu, ya. Kemudian ampas yang tersisa dari endapannya ini bisa digunakan sebagai pupuk kompos. Nah, ini desain atau instalasi dari pembuatan
pupuk yang pernah saya lakukan ya, ini di urin kambing ya, PUC urin kambing. Modelnya seperti ini. Jadi pertama di sini ada bak penampungan urinnya, kemudian setelah itu di atasnya ada pompa dan kita naikkan ke tong paling atas untuk dilakukan proses fermentasi. Setelah itu kemudian hasil fermentasinya ditampung di tong aerasi. Nah, di sini nanti ada aerator yang berfungsi untuk mengaduk nih, paling kurang lebih sekitar 9 jam gitu ya, supaya ada tercampur oksigen di dalamnya, baru kemudian dialirkan lagi dengan pipa ya, kita buka lagi bagian pipa ininya ya, kemudian ada keran penghubungnya, kita masukkan di tong pengemasan dan kemudian baru dilakukan proses pengemasan. Ini yang kita lakukan, teknologi yang kita kembangkan kemarin kegiatan dengan program apa Kedai Reka ya, yang dikerjasama dengan Dikti dan PT Adaro kemarin ya. Nah, ini juga yang pernah saya lakukan ya. Ini pupuk organik cair fermentasi urin kelinci, kita sebut dengan POK Teruci. Mirip dengan Bokasi ya. Masih, tapi kita tidak menggunakan E4, kita gunakan starter yang lain. Nah, ini hasilnya ya, sudah selesai dan kemudian bisa digunakan. Yang coba kita praktekkan kemarin di riset di tanaman cabai ya, dengan teman-teman dari Agroekotek ya di Fakultas Pertanian. Ini hasilnya, Bapak Ibu yang di lapangan kita kerjakan di salah satu desa binaan Fakultas Pertanian dulu di daerah Hulu Sungai Selatan. Ya. Ini hasilnya jadi cukup bagus Bapak Ibu ya, makin tinggi ya, makin banyak mili yang kita gunakan per tanaman ya di P3 ya, ini P3-nya. P3 ini kemudian hasilnya jauh lebih bagus ya terkait dengan jumlah buah per tanaman, kemudian jumlah apa cabang sekundernya yang kemudian kita hitung dan dari biomasa tanaman. Jadi hasilnya cukup bagus dan memang sudah mulai banyak ini dikembangkan. Ya. Jadi kalau kemudian dibuatkan model-model vokasi gitu ya, yang cair itu sekarang sudah banyak diperjualbelikan. Begitu Bapak Ibu sekalian yang bisa kita sampaikan ya, karena mengingat pembuatan videonya ini menggunakan Zoom yang hanya berdurasi 45 menit. Jadi mungkin sebentar lagi sudah akan selesai. Jadi kita buat ringkas apa yang kita sampaikan di dalam materi yang kami sampaikan kepada Bapak Ibu. Nah, mengenai tugas akhir untuk mengganti ujian bagian, Bapak Ibu sekalian bisa membuka e-learning dan kemudian bisa membaca tugasnya. Nah, kemudian waktu pengerjaannya selama 1 bulan. Jadi dari tanggal 17 hari ini ya sampai kemudian berada di 17 Oktober. Nanti dikirimkan melalui email ya hingga batas waktu di jam 23.59. Jadi pada tengah malam. Silakan Bapak Ibu membacanya dan kemudian melaksanakan. Setelah ini akan di diestafetkan ya pengajarnya dari saya nanti ke berikutnya, biasanya Ibu Dr. Ekorini Indrayati nanti kita akan sampaikan. Jadi mulai minggu depan Bapak Ibu bertemu dengan Ibu Dr. Ekorini Indrayati dari Fakultas Kehutanan. Demikian yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu sekalian mengenai perkuliahan di SAP keempat Teknologi Pengolahan Pupuk Vokasi. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Nah, tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.